Sebenarnya teman-teman, kita tuh dikasih kesempatan buat bermimpi setinggi-tingginya, buat kita berinovasi sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian mikir, kayaknya ide bisnis ini oke, tapi kok demand-nya kayak kurang ya, tapi kok kayaknya nggak bakalan ada yang beli ya. Oke, halo Kak Lukas, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik, syukur. Oke, mungkin kita mulai cari tahu dulu nih tentang Kak Lukas. Kak Boleh, Lukas boleh. nih secara background tuh gimana sih Kak? Mungkin bisa kasih tahu ke penonton. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Lukas Riki Krisjatmiko atau kerap dipanggil Lukas. Aku dari jurusan S1 Sistem Informasi dan saat ini aku ada di semester 6. Nah, aku juga tahun lalu menjabat sebagai manajer HR Search Telkom University. Wow, turunannya HR Search Benar, emang benar, ya. benar. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk kesibukan sehari-hari tuh gimana sih Kak? Kalau setelah lulus dari Search Setelah nih? lulus dari Search ya. Iya. Oke, kurang lebih sih aku balik ke kehidupan kuliah seperti pada umumnya ya. Mhm. Terus kemarin juga sempat ikut beberapa lomba. Terus juga aku lagi nyari-nyari magang sih sebenarnya. Karena kemarin itu buat KP aku. Jadi lagi ada proyekan juga lah sama dosen. Oh, Gitu aja. berarti emang cukup aktif juga ya setelah lepas dari keorganisasian dan Iya, sebagainya. iya benar. Kalau misalnya dari awal masuk kuliah tuh udah berencana gitu nggak sih Kak? Kayak udah terencana gitu semester 1 mau gimana, semester 2 gimana? Mungkin teman-teman bisa Mm-mm. dikasih tahu karena kan teman-teman pasti penonton ada yang mungkin belum masuk kuliah tuh Kak. Jadi Iya, pasti mereka juga butuh gambaran gitu. oke. Jadi kalau sebelumnya, sebenarnya ini adalah salah satu fun fact kali ya. Mhm. Aku itu sebenarnya lulus SMA 2022. Nah, aku kuliah dulu 1 tahun di ITS. Oke. Terus aku memutuskan 2023 pindah ke sini. Itu tanpa plan yang begitu matang. Sejujurnya, pada sebelum aku masuk ke Telkom University, Mhm. aku tuh cuma rencana pengen, ya udah, karena aku udah telat masuk, yang penting aku lulus cepet gitu. Aku pengen 3,5 tahun. Intiku itu aja. Mhm. Tapi pas aku masuk ke Telkom University, terus aku melihat lingkungan di sekitar sini, kayak aku melihat beberapa cuttingku dan beberapa teman-temanku, mereka tuh kayak ter-encourage buat ikut lomba dan berprestasi gitu. Nah, Mhm. dari situlah aku mulai kayak ke-trigger buat kayak, ah kayaknya menarik deh kalau misalkan kuliah nggak cuma kuliah doang gitu. Mhm. Ikut organisasi atau enggak ikut-ikut lomba gitu. Nah, berarti, untuk Kak Lukas sendiri tuh dari awal maba mungkin ya udah mulai aktif gitu Iya. dari ikut lomba dan juga kepanitiaan. Nah, karena Search ini tuh competition banget gitu Mm-mm. ya dari branding. Kalau dari perlombaan itu biasanya Kak Lukas expert di bidang apa nih? Kalau aku biasanya ya di BMC atau enggak BPC, Business Model Canvas atau enggak Business Plan. Oh, berarti lebih ke bisnis ya. Iya, Nah, mungkin benar. bisa, tips and trick gitu Kak, Wah, karena bisnis ini sebenarnya apa sih, lomba yang sangat, menguntungkan iya gitu betul secara betul. itu adalah nilai yang juga bisa kita bawa ke dunia karir Benar-benar. nantinya. Nah, itu boleh dong Kak tipsnya? Oke, mungkin kalau tips and trick sebenarnya teman-teman, kita tuh dikasih kesempatan buat bermimpi setinggi-tingginya, buat kita berinovasi sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian mikir, kayaknya ide bisnis ini oke, tapi kok demand-nya kayak kurang ya, tapi kok kayaknya nggak bakalan ada yang beli ya. Mhm. Nah, lebih baik coba kalian explore dulu gitu. Kalian cari seberapa besar sih marketnya segala macam. Jadi kalian tuh pasti akan melihat sisi lain dari yang kalian udah pikirkan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mikir, kayaknya ini nggak ada untungnya deh gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah explore, oh ternyata banyak juga ya orang yang butuh. Nah, barulah kalian bisa dive in di dalam kalau misalkan udah ketemu marketnya. Itu Oke. aja sih yang utama. Jadi bisnis tuh sebenarnya yang penting, berekspektasi dan juga berpikir segila mungkin gitu ya Iya, Kak, benar benar semantap benar. mungkin gitu Yes. untuk pemikiran-pemikiran, "Ah, kayaknya nggak bakal butuh," pasti ada aja Pasti gitu ada aja, karena benar-benar. manusia itu kan berbeda-beda ya Iya, Kak. betul betul. Oke, oke. Awal Kakak mencoba lomba itu di semester berapa tuh Kak? Semester 1. Semester 1. Iya. Wow. Itu ceritanya lucu sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku kan di jurusan Sistem Informasi. Nah, aku tuh dapat info lomba dari Telkom University. Oke. Kebetulan waktu itu dari MBTI itu. Ah. Nah, itu tuh ada lomba bisnis plan. Nah, terus dari situ kayak aku coba tanya teman-teman PKKMB aku kan, Mhm. kita mau nyoba iseng lomba nggak gitu. Terus tiba-tiba kayak, ayo ayo coba. Akhirnya kita ikut lomba pertama kali di semester 1, bulan kedua masuk tuh. Berarti September, Oktober. Ah. Ya, di bulan Oktober tuh kita udah mulai coba lomba. Wow, baru banget dong itu. Baru banget, bener-bener baru melek jadi mahasiswa. Baru berapa minggu kuliah itu. Bener-bener Dan itu gitu. gimana tuh Kak experience-nya? Nah,
sebenarnya ini ada cerita lucunya. Jadi waktu itu aku tuh berempat. Mhm. Nah, waktu technical meeting, aku tuh nggak bisa datang dan dua orang lainnya nggak bisa datang. Jadi cuma satu Mhm. orang yang bisa datang. Nah, waktu itu technical meeting itu online. Terus dikasih tahu lah temanya apa segala macem. Mhm. Nah, lucunya temanya nih misalkan A gitu. Mhm. Temanku tuh lupa karena dia nyampein si B temanya gitu. Oh. Jadi pas kita udah bikin pitch deck, kita udah bikin yang lain-lainnya buat di pitchingin, itu tuh dewan juri tiba-tiba ngomong, terima kasih teman-teman sudah datang hari ini, karena kita hari ini akan presentasi pitch deck dengan tema A. Duh, kita langsung kaget dong. Terus gimana dong Kak itu? Terus akhirnya kita kayak, waduh, langsung keringet dingin tuh. Hmm. Kita langsung nanya ke panitia, Pak, mohon maaf, ini kita ngerjain temanya B, gitu. Gimana ya? Nah, habis itu kayak, ya udah nggak apa-apa, presentasi aja. Udah, habis itu akhirnya ternyata waktu itu kita jelek di penilaian yang lainnya karena nggak sesuai Mhm. tema. Tapi ternyata di pitching kita tuh dapat nilainya lumayan. Jadi walaupun belum bisa menang, ya oke lah buat experience pertama kali lomba gitu. Oke. Tapi gol gak tuh Kak? Aduh, gol sih Eee, enggak ya. Belum sih. Tapi itu jujur aku dari situ baru kayak belajar banyak hal. Langsung belajar gitu. Iya, Nah, ini bisa benar-benar. dipoinin lah untuk teman-teman kalau misalnya gagal di awal itu nggak Gak masalah masalah. banget ya Benar-benar Kak. benar. Karena itu adalah pelajaran untuk naik ke jenjang Jenjang yang lebih selanjutnya. tinggi lagi Benar gitu. benar Jadi benar. teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk lomba itu jangan Iya, khawatir. betul banget. Oke, dari perasaan-perasaan tersebut langsung tumbuh-tumbuh tuh Kak, ingin mencoba Iya, lagi iya, iya. gitu. Aku tuh dari pertama itu langsung ke-trigger kayak, "Duh kayaknya besok-besok gak bisa salah begini lagi nih," gitu. Jadi baru ke-trigger banget buat lomba-lomba yang lebih kompetitif lah, Oke. gitu. Dengan notes yang udah didapat di kesalahan yang kemarin, gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari maba gitu ya, itu Hmm, kan biasanya ada ekspektasi tinggi gitu Kak. iya, Kadang kan kita masih SMA dari remaja ke remaja tingkat atas lagi hmm, dikit, itu kan pasti ada ekspektasi, ih kayaknya pengennya lomba langsung jebol nih, ih pengennya tuh betul betul. kuliah langsung gini, yang mana nanti malah kitanya stres gitu Iya, kan, benar benar overwhelm benar gitu. Itu benar. dari Kak Luka sendiri gimana sih untuk mengatasi hal itu? Oke, jadi kalau yang namanya idealis di awal semester tuh sangat sering terjadi gitu ya. Gimana cara aku manage stresnya? Sebenarnya kalau aku ya balik lagi berdamai dengan keadaan juga. Gimana aku ceritanya dulu, misalkan nih baru maba lomba langsung ekspektasi langsung menang gitu. Aku tuh harus mengerti gitu gimana cara aku memposisikan diri. Mhm. Jujur waktu itu aku belum punya experience apa-apa. Jadi kalau misalkan aku kalah, ya udah aku merasa kayak ya udah deh, nggak apa-apa buat pelajaran. Nah, cuman dari situ lama-lama kayaknya lomba kedua aku tuh udah mulai berekspektasi kalau aku bakalan menang gitu. Mmm. Tapi ternyata gongnya adalah aku tuh kayak masih belum dapetin goalnya pertama gitu. Jadi Oke. dari situ masih belajar-belajar terus dan ya cara manage stresnya kurangin idealis-idealis yang begitu tinggi, tapi jangan sampai kalian takut buat bermimpi. Gitu aja sih. Oke, bener sih, yang penting pede. Pede, Yang bener. penting pede, guys. Coba dulu, eksekusi dulu. Gitu. Oke, itu kan, perlombaan, Hmm. organisasi, perkuliahan, itu gimana sih, Kak, untuk manage waktu dan persiapannya tuh bisa, setara gitu? Oke. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh manage waktunya simpel aja sih. Sebenarnya kalau tools yang aku pakai itu Google Calendar. Itu wajib banget dipakai sama mahasiswa dari semester 1 Mhm, bahkan gitu. bener banget. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian mau explore, ada nama aplikasi namanya Notion. Notion ini bagus buat manage kegiatan-kegiatan kalian. Kayak kalian bisa taruh priority-nya mau apa, dan kalian mau ngerjain tugas, to-do list segala macam tuh udah semuanya ada di Notion. Kerennya, sekarang tuh Notion punya AI. Jadi kalian tinggal gampang aja buat pakainya. Gitu. Terus yang pasti, kalau buat manage ketiga hal kayak akademik, organisasi, dan lomba, aku prioritasin ke akademikku dulu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada perlombaan atau ada kepentingan organisasi kayak meeting, nah itu tuh aku bisa kesampingkan mungkin kalau misalkan dibagi proporsinya ya, Mhm. akademiku tuh sekitar 40%, 30%-nya ke lomba, 30%-nya organisasi gitu. Oke, tetap yang dipalikan utama itu ya Akademiku kuliah, dulu. Betul bener, betul betul. kuliah. Oke, Kak Lukas nih aktif banget ya dari maba, itu keren banget sih, karena hal tersebut tuh nggak mudah gitu ya kan. Iya, betul Apalagi betul. untuk perlombaan itu tuh udah ada motivasi tinggi di awal. Itu gimana sih Kak awal mula Kak Lukas bisa mendapatkan motivasi tersebut? Selain lihat poster kayak, ih kayaknya pengen coba Iya gitu. iya. Oke. Selain itu gitu. Nah, eee, motivasi pertamaku itu aku ngeliat cutting-ku sih. Aku kan di sistem informasi ada beberapa cutting-ku yang aku bilangnya apa ya, living legend kali ya. Mungkin kayak Kak Arvin, Kak Sila, terus Mhm. ada juga Kak Eren. Nah, itu tuh
bagiku mereka adalah panutan gitu. Nah, mereka itu dulu tuh kayak sering lomba dan sering kayak menang gitu lombanya. Aku dari situ mulai kayak ke-trigger gitu. Aku mulai kayak, aduh kayaknya kalau misalkan ikut-ikut lomba terus bisa menang kayaknya seru deh gitu. Terus aku coba buat ngobrol-ngobrol sama mereka dan dari sanalah aku mulai terbakar api semangat buat lomba-lomba dan juga kegiatannya gitu. Emang dari awal tuh udah ke-trigger gitu ya. Awal mulai Iya, dari ke-trigger dari orang-orang sekitar, makanya lingkungan itu emang penting. Bener banget, bener penting. banget. Berarti Kak Lukas tuh dari awal maba tuh udah di search. Aku search itu iya, aku di search waktu itu. Waktu itu Oke. masih klub study deh. Oh dari club study. Iya, iya bener-bener. Anak lahiran search. Gitu. Dari Oke, freshman itu sih. itu keren sih Kak, karena dari awal maba udah tertata ingin jadi seperti apa itu cukup keren menurutku. Karena kan ada yang kita tuh kuliah, "Aduh entar dulu deh, santai dulu, main dulu." Iya, Nah, iya. untuk waktu main tuh gimana Kak? Nah, fun fact-nya adalah aku tuh masih suka main game. Jadi tuh kalau misalkan aku kesibukan nih dari pagi sampai ke sore gitu. Aku tuh ya waktu efektifnya buat belajar itu segala macam ya pagi ke sore atau bahkan sampai malam jam 8. Mhm. Nah, aku pakai waktu mainnya tuh di jam 8 sampai misalkan jam 10 kayak gitu. Jadi buat melepas stresnya aja lah gitu. Jadi main tuh, sebagian aktivitas dari Iya, padatnya kesibukan ya. buat ngilangin stresnya sih. Tapi, hal tersebut bisa menghambat gak Kak? Pernah Em, menghambat gitu nggak? kalau dibilang pernah, pernah sih. Karena aku sempet kayak main game terus kayak lupa waktu dan itu kayak lumayan mengganggu kegiatanku yang lainnya. Itu Mmm. cukup sekali seumur hidup sih aku berasa berdosa banget di situ. Oh ya? Iya. Itu bener-bener ngeganggu yang lain juga? Iya, gitu. Aku nggak enak banget. Ya Itu langsung sih. ini sih, langsung Feeling guilty sih. ke-trigger dan untuk mencoba lebih baik gitu. Bener, bener, bener. Paham sih, aku paham, karena aku juga kadang gitu. Oh iya? Terlalu nyaman Kak, karena kayak, aduh udah capek banget, udah Eh, ngurusin kuliah, iya, organisasi, terus mungkin ada ikut lomba gitu iya, kan, iya. terus mau main game bentar atau tidur lah, Iya, betahnya seminggu. Karena recovery untuk kesiapan mental kita tuh juga butuh waktu, bener, bener banget, dan itu bener tuh banget. nggak masalah banget Iya sebenarnya. sih, nggak Cuman apa-apa. feeling guilty ya nggak bisa dihindari, Iya. benar. Kalau dari kepadatan waktu tuh Kak, Mm-mm. ada nggak sih, pengambilan keputusan yang beresiko gitu? Pernah Oh, nggak? Entah dari perkuliahan mungkin mm, kayak, mending kita prioritaskan yang ini atau gimana gitu, itu kan lumayan beresiko ya Kak. Itu iya. dari Kak Lukas sendiri gimana? Sebenarnya aku pernah banget, baru banget kemarin berasa. Jadi di prodi aku itu baru ngadain program 3,5 tahun. Nah, itu tuh kayak kita harus seleksi segala macam dulu. Nah, Oh, sebelum pendaftaran, aku tuh sebenarnya bingung. Kayak, mendingan aku daftar atau enggak ya? Pertimbanganku adalah, kalau misalkan aku nggak daftar, aku bisa pertama magang di banyak tempat gitu. Karena masih punya peluang sebagai mahasiswa statusnya. mhm, Terus yang kedua, aku masih bisa eksplor lomba-lomba yang lain mhm, gitu. Nah, tapi pertimbangan lainku adalah aku pengen 3,5 tahun ini tadi, aku pengen cepat lulus gitu. Nah, itu tuh kan keputusan yang menurutku cukup beresiko dan berat gitu ya. mhm, But finally, aku balik lagi ke prioritas utamaku. Ya, aku harus tahu lah, aku harus measure gimana kalau misalkan aku lomba dan magang segala macam, oke nggak sih, worth it nggak sih buat kalau misalkan aku bisa akselerasi nih mhm. akademikku dan karirku. Jadi akhirnya aku decide buat kayak ya udah aku 3,5 tahun aja deh Oke. gitu. Sebenarnya untuk jurusan Sisfor itu sendiri kan lumayan complicated ya, Kak. Iya, Itu untuk berfokus kedua hal antara eksternal dan internal akademik juga itu udah bagus sih, Kak, menurut aku. Karena Sisfor tuh pusing lah, jujur pusing. Ya. harus expert banget gitu, harus fokus dan sebagainya. Bener-bener gitu. Fun fact aja sih, Sisvo itu kan lumayan general ya. Mhm, Jadi kita sebutnya sebagai mahasiswa generalis. mhm, Kita harus bisa IT, kita harus bisa manajemen, harus ngerti juga bisnis, dan kita harus ngerti juga bidang-bidang yang lainnya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal si fokus-fokusnya ini, emang harus dari diri kita buat berani buat ngulik sih, gitu. oke. Di mana passion kita, di mana kira-kira karir path yang kita mau, gitu Oh, sih. nggak ada penjurusan Kak, Kak? Penjurusan ada, kita tuh ada garis besar ada 5 lab, dan kita harus coba explore masing-masing lab, kira-kira gimana sih cocoknya, Oh, itu gitu. biasanya di semester berapa tuh, Kak, kalau Kalau penjurusan? peminatan itu kita sebenarnya di semester 7. Semester 7. Iya, Sekarang di semester? 6. Oh, 6, Iya. bentar lagi. Sebenarnya aku udah ambil peminatannya sih. Oh ya, gimana Iya. tuh Kan jadinya? aku baru ikut program yang 3,5 itu kan. Mhm, Terus ya udah dari situ dipilihlah peminatannya. Nah, dari situ udah ibaratnya dapat kesempatan buat milih peminatannya duluan di semester 6. oke. Gitu sih. Oke, aku ada pertanyaan nih, Kak. Aku Boleh. lumayan penasaran dengan program 3,5 tahun itu tuh. Aku Hmm, penasaran bagaimana sih seleksinya dan persyaratannya tuh biasanya kayak gimana? Mungkin teman-teman bisa nyiapin diri boleh, gitu. boleh, boleh.
Jadi kalau misalkan di jurusanku ya, terkhusus, itu pertama syaratnya aku harus ada beberapa SKS yang diluluskan. Jadi misalkan gini, minimal lulus SKS adalah 103 kalau nggak salah. Oke. 103, TAK minimal tuh udah 60, dan juga udah ngikutin beberapa kegiatan, dan yang terakhir, ikut project dosen, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mau ngomongin tips and trick, saranku adalah semester-semester awal nih, kalian coba encourage buat diri kalian explore ke mata kuliah tertentu yang kalian minat. Dari situ, kalian pasti nanti akan kenal sama dosennya. Kalau udah kenal sama dosennya, biasanya dosen itu akan coba ngajak kalian buat ikut proyekan-proyekannya. Nah, dari situlah peluang-peluang kalian tuh bakalan banyak terbuka menurutku. Jadi, path awalnya adalah cari dulu mata kuliah yang kalian emang suka, terus pasti nanti kalian akan dekat dengan dosennya sebagai kayak curiosity gitu lah, Aha. penasaran gitu. Nah, dari situ nanti dosennya itu akan melihat kalian sebagai orang yang potensial dan kalian bisa coba diajak project-project. Itu akan buka opportunity segede-gedenya. Berarti itu untuk project dosen tuh kita harus memantapkan diri supaya dilirik dulu gitu ya, Kak? Iya, Kalau misalnya benar-benar. kita yang mengajukan sendiri tuh biasanya jarang ya? Iya, sebenarnya bukan jarang sih. Itu balik lagi ke statement yang kamu bilang tadi, pede dulu aja, Iya sih benar, gitu. kadang kan, first impression orang tuh dari gimana kita pedenya Iya, gitu, kalau kita benar-benar. pede pasti orang, "Ih kayaknya nih orang mau nih diajak Iya, kerja sama," begitu, gitu. Itu begitu. benar sih, 3,5 tahun itu menarik sih, Kak, dan itu bisa di semester 6 ya berarti? Iya, baru dipilihnya semester 6 ini, gitu. Oke, aku sih masih semester 4 sih, Iya, Kak. Mungkin bisa di-note nanti ya, betul, betul, di betul, semester boleh. 4 bisa nyiapin diri dulu gitu. Mantap, pasti Itu bisa. menarik sih. Oke, aku lihat dari background Kak Lukas juga tuh emang aktif di segala berbagai hal, sekarang juga udah magang ya, Kak? Iya, Itu udah udah pernah magang. magang expert XKS itu? Aku waktu itu belum bisa di-convert karena aku magangnya di semester 4. Oh itu bisa, Kak? Ih, Iya, gimana tuh, Kak, nah, bisa magang? jadi waktu itu aku di semester 4 libur ke semester 5, itu aku coba buat magang. Awalnya aku nggak pede tuh, Mhm. tapi aku coba buat apply-apply aja lah gitu. Ternyata puji Tuhannya keterima waktu itu di Telkomsel di Jakarta. Oh langsung Iya. tuh, yang gede langsung, waduh keren sih, Nah, Kak. iya dari situ aku kan jalanin magang tuh 3 bulan ya, Mhm. sampai bulan Oktober. Cuman waktu itu aku sudah konsultasi segala macam, akhirnya masih belum bisa di-convert karena waktu itu masih hitungannya aku semester 4. Karena aku Oke. belum masuk semester 5 kan. Heeh. Jadi waktu itu persyaratannya adalah buat konversi MBKM Ah minimal semester 5. Jadi ya nggak apa-apa Oke. sih buat pengalaman Iya dan sih, juga buat kayak ngisi liburan juga portofolio. Bener, bener, sih, bener. jadi nggak masalah. Iya, Itu gitu. gimana tuh, Kak? Kok bisa jebol di Telkom tuh? Telkomsel, Iya, iya. Telkomsel. Jadi aku waktu itu nggak sengaja ngelihat katingku, namanya Kak Brian. Ah. Di sana tuh dia udah pernah magang di Telkomsel juga. Nah, aku waktu itu coba penasaran dan aku akhirnya coba ke LinkedIn. Aku cari-cari HR di Telkomsel Indonesia. Oh, Gitu. Iya, HR. nge-reach out HR-nya, terus dikasih form buat pendaftarannya. Mhm. Dikasih form pendaftaran, dari situ aku kayak dikasih tesnya juga. Ada 3 tes utamanya. Tes yang pertama buat tes IQ, tes kecocokan dengan perusahaan, dan juga yang terakhir tuh tes kayak psikotes gitu loh. Nah, Oke. dari situlah seleksi-seleksi segala macam, tiba-tiba aku ternyata puji Tuhannya lolos dan aku magang selama 3 bulan di sana sampai Oktober. Gitu. Oktober, Iya. oke oke. Ih, keren tau, Kak, jujur. Terima Karena kan kasih. nanti kan, kita libur tuh 3 bulan. Itu Iya. juga aku karena udah di semester 4 nih udah mulai mikir-mikir kayaknya Hmm. mending magang sih Iya. liburan. Boleh, boleh. Cobain deh. Kayak menarik buat rasa serempat. Jujur. Menarik kan? Yes, betul. Berarti, Kak Lukas itu lebih mantep di HR gitu ya? Oke, sebenarnya kalau aku itu emang di search itu HR, Mhm. gitu. Terus kemarin labku tuh emang di ERP, aku concern-nya ke HR, gitu. Mmm. Tapi baru beberapa waktu ini aku agak banting setir gitu lah ceritanya. Kalau misalkan buat concern ke role kerjaan, Mhm. aku sekarang mainnya ke data, gitu. Jadi kalau misalkan buat di organisasi, ya kurasa diriku tuh masih passionate-nya di HR, gitu. Oke, boleh ceritain nggak, Kak, HR itu biasanya gimana sih, ngapain aja, dan untuk, keluaran dari HR itu sendiri itu seperti apa gitu? Oke. Dalam dunia kerja misalnya? Oh ya, oke, boleh. Jadi kalau di HR itu, utamanya itu kita harus memperhatikan teman-teman di dalam lingkupan organisasi yang kita masukin, Mhm. gitu. Jadi pertama itu harus peka, gitu. Bukan cuman kayak misalkan teman kita ngilang, ya udah dibiarin aja. Mhm. Atau kayak kita udah nanya ini ke teman dekatnya dia misalkan, kenapa dia nggak ada kabar segala macam. Nah, misalkan temannya tuh bingung juga, nggak tahu juga nih kenapa.
kita coba buat reach out sebaik-baiknya dan kita tuh jangan sampai kayak bodo amatan gitu. Kalau misalkan orangnya emang udah hilang, ya kita coba buat kejar dia sebisa mungkin karena bagian dari organisasi kita kan, Iya benar. gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus bisa buat kayak engage teman-teman di dalam lingkupan organisasi kita. Engage-nya tuh gimana? Simple things saja. Misalkan kayak dulu aku sempat nerapin fast respon ke teman-teman, gitu. Misalkan teman-teman kayak butuh mau makrab atau segala macam, itu kan perlu koordinasi. Nah, coba misalkan temen aku ngechat misalkan jam 7 nih. Ya, kalau bisa aku langsung balas jam 7 itu juga. Karena menurutku itu akan menjadi domino effect gitu. Jadi waktu dulu aku kan sempat ikut di organisasi lain juga. Nah, di sana tuh orang-orang yang punya jabatannya tinggi, kayak misalkan kita bilang presiden atau apanya gitu, mereka tuh semua menerapkan fast respon. Terus dari situ tuh aku mikir kan kayak kenapa begini ya gitu. Ternyata hal tersebut bisa nge-trigger orang lain juga buat melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak misalkan oh ternyata udah fast respon nih si kakak gitu, si presiden kita nih gitu. Oh ternyata itu adalah budaya yang harus kita terapkan. Jadi di sanalah si HR ini harus coba nerapin itu juga biar satu organisasi tuh positif gitu. Oke. Nah, Terus? outputnya kalau misalkan ke dunia kerja banyak banget kesempatan buat jadi HCM atau enggak HR gitu. Oke. Human Capital Manager atau enggak Human Resource orang-orang gitu. Buat kayak engage di organisasi, bikin event, terus rekrutmen dan lain-lainnya tuh banyak banget. Jadi HR di organisasi itu menurutku peluang yang sangat bagus buat jadi portofolio kalian di dunia kerjanya nanti. Gitu. Iya bener sih Kak. Kalau aku lihat nih di open magang itu biasanya tuh pasti selalu ada aja. Iya. HR tuh selalu Bener, dibutuhkan bener, gitu. bener. Yang nggak pernah mati jobnya tuh ya HR gitu. Itu tuh tips dong Kak. Kalau misalnya untuk mendekatkan diri sebagai HR nih, untuk kita menyalurkan atau memberitahu kita nih peduli loh sama kamu. Coba kamu terbuka gitu sama kita. Itu gimana sih Kak? Biasanya ya kalau dulu pendekatannya itu kita chat-chat yang mulai intens gitu. Jadi kayak misalkan nih teman kita lagi kelihatan capek, misalkan dari divisi apa ya MPR deh contohnya, kadifnya lagi pusing nih, aduh banyak banget yang harus dikerjain gitu. Cuman dia tiba-tiba tuh kayak diem aja orangnya, dia nggak ngomong apa-apa tapi dia masih ngerjain tugasnya. Nah dari situ kita harus coba mulai connect gitu ke dia, kayak lu bener-bener fine-fine aja nggak nih? Kayaknya beberapa waktu ini lu kayak diem-diem nih. Gitu. Nah dari situlah kita coba buat engage dia buat ngobrol dan bisa jadi nanti dia akan cerita kira-kira dia kenapa. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi banyak hal juga kan, bukan dari dia personal, tapi bisa jadi juga ke dalam organisasinya. Oke, tapi nih Kak, what if mereka itu merasa kalau misalnya kita tiba-tiba, kamu lagi gimana nih, kenapa? Itu kan pasti ada orang yang kayak mengabaikan gitu. Iya. Itu kan jadi sebagai sakit hati sih. HR atau orang yang nge-reach out tuh sakit hati. Iya. Itu gimana sih Kak untuk menghadapinya atau gimana supaya dia tuh bisa terikat gitu sama kita? Oke. Jadi pertama, sebelum kalian masuk ke HR, itu tuh harus tahu dulu resikonya, ya kan? Ya, itu salah satu bagian dari resikonya. Dan kalian harus menerima apa adanya, lapang dada duluan lah ibaratnya. Terus kalau misalkan udah dijalanin, ada yang kayak gak ngerespon gitu, ya coba aja buat pendekatannya tuh, ya itu tadi, ngajak ngobrol di awal-awal gitu. Jadi kalau misalkan dia kayak kelihatannya risih segala macam, ya oke lah, kita hargai waktu dan juga privasi dia. Jangan coba kita paksa buat itu lu harus cerita dong ke gue gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja. Karena kan waktu masa menjabat itu kan juga lama kan. Iya sih. Ya, jadi kayak pasti akan ada waktunya juga. Misalkan dia udah overwhelmed banget, dia pasti akan coba cerita dan coba cari tempat. Oke, ya sih Kak benar. Karena HR ini menurut aku ya Kak, sebagai misalnya kita ketua divisi atau ketua organisasi itu diperlukan banget karena kan banyak SDM di dalamnya dan kalau ada yang nggak kepegang tuh jadi merusak kinerja dari alur organisasi tersebut gitu. Jadi untuk nge-reach out atau memegang orang-orang di dalam divisi atau di dalam UKM atau organisasi itu penting banget. Iya, betul-betul. Dan kadang suka nggak ke-reach out tuh juga sedih gitu. Iya, benar. Nah itu sih, emang lumayan penting sih, karena aku di tahun lalu juga pas lagi manajer HR itu, berasa sih kayak presidenku ngomong apa gitu, kayak, "Nih anaknya kemana?" gitu. Kita coba reach out ya, kita coba chat dulu, kita tanyain kenapa segala macam. Nah, entar kita kayak ibaratnya HR ini adalah penengah antara organisasi dan juga ke presidennya gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya di organisasi pun HR itu fokus ke seluruh SDM di dalamnya tuh Kak? Iya benar, tapi kita juga bukan cuman ke SDM di dalamnya ya, kita juga memperhatikan pihak eksternalnya gitu. Kayak misalkan kemarin itu kan kita ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini kan bukan dari angkatan internal juga.
tapi dari yang eksternal, misalkan Mhm. dari klub studi atau dari teman-teman dari jurusan yang lainnya. Nah, itu kita coba buat perhatiin juga, kira-kira siapa sih yang potensial. Misalkan dulu kita tuh ngelihat rekrutasi diambilnya tuh pertama dari anak-anak klub studi, kedua yang ikut lomba, terus yang ketiga tuh yang pernah kayak beririsan dengan aktivitas-aktivitas dari search. Kayak Mhm. misalkan ada kayak seminar atau apa, nah kita coba buat engage up, kita cari-carilah kontak mereka buat dihubungin. Kayak gitu sih. Jadi dari HR bukan cuma kayak internal tapi eksternal juga. Eksternal juga. Oke, oke. Aku lumayan penasaran nih, Kak. Mm, Kalau misalnya di organisasi atau mungkin kita persempit kali ya, Kak, mm. di UKM Search itu sendiri, HR itu bisa nge-reach out di luar HR juga berarti? Kalau di Kayak luar, core study, divisi-divisi lain. oh kalau misalkan dalam hal personal yang kebutuhannya, HR itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kita kayak memang menjalankan tugas kita dulu aja. Mhm. Kalau misalkan ada urusan ke klub study, ya kita coba ngomong ke kadifnya klub study gitu. Kayak Oke. misalkan kita butuh orang segala macam sekian gitu. Kita Tet coba komunikasikan gitu. tetap sesuai birokrasi ya Iya, job berarti. desk-nya masing-masing Iya, dulu benar-benar. gitu. Oke. Aku lumayan penasaran sih, Hmm, Kak. Tadi kan kita udah berbicara tentang, perlombaan, yep. terus kita juga udah berbicara tentang magang Hmm, juga. Secara organisasi nih, Kak, hmm. kalau di Search sendiri tuh pengalaman Kak Lukas tuh gimana sih, Kak? Ada kesan dan pesan kah? Atau kayak ada pengalaman yang kayak, memorable banget gitu? Oke. Kalau aku di search dari awal aku ikut klub study, Mhm. itu tuh aku paling seneng kalau misalkan diadain klub studinya tuh offline. Entah kenapa. Kayak misalkan klub study waktu itu kan aku ambilnya IT ya. Oh, IT. Iya, Oh, lucunya aku IT tapi IT. aku lombanya bisnis Iya, itu gitu. oke, itu kita obrolin tuh Kita udah harus nonton nanti. Nah, heeh. jadi waktu itu aku seneng banget kalau misalkan aku dikasih mentor langsung gitu. Karena kan aku kalau misalkan ngoprek-ngoprek langsung tuh Mhm. kadang suka ketemu error dan aku nggak Mhm. ngerti nih kenapa. Jadi kalau misalkan dikasih guidance langsung sama mentor, ya itu berkesan banget lah buat aku. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang buka insight baru ke aku. Terus kalau misalkan dari organisasi ketika aku menjabat jadi Mhm. kabinet, itu tuh memorable-nya menurutku pas lagi kita makrab gitu. Makrab tuh di awal-awal kan gitu. Iya. Jadi kayak menurutku seru banget karena kita jadi kayak saling terbuka satu sama lain dan bikin acaranya tuh memang yang buat ya ibaratnya eh, pendekatan satu sama lain dalam satu kabinet gitu. Seru-seruan, Seru-seruan nggak kayak mandang pengennya sama circle itu iya, gitu misalnya, iya enggak bener itu bener bener. bener-bener klop satu gitu Bener ya, bener Kak. bener. Oke, aku paham sih, Itu Kak. seru Apalagi sih. kalau misalnya belajar ya Yep, secara club study, mentoring, itu emang lebih enak tuh secara langsung karena bisa iya. nggak paham langsung nanya, Nanya, itu bener bener. lebih seru lah. Betul Terus betul. bisa bareng sama teman-teman yang lainnya, Yap. jadi di satu lingkungan yang relate gitu. Mm, mm, mm. Bener bener. Oke, tadi tuh aduh, tadi ada yang kelewat tuh, Kak, yang harus diceritain tuh tadi. Yang IT ya. Iya, itu gimana tuh, Kak? Kok Oke. bisa? Jadi waktu itu aku tuh punya ideal waktu semester awal, aku kayaknya pengen langsung fokus ke IT deh gitu. Nah, aku makanya waktu itu daftarnya sih klub study IT. Mhm. Pas aku ngoprek-ngoprek lombanya, nah itu kan aku ketemu kayak hackathon, terus ada lomba data dan Mhm. lain-lainnya. Aku pernah banget nyoba hackathon di GBC. Gitu. Itu angkat waktu itu 2024 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, pas aku ngejalanin tuh kayak, wah ternyata sebenarnya seru. Dan aku tuh ngeliat sisi lain. Hackathon ini kan bukan cuman kayak kita programming dan lain-lain gitu. Lebih Nah, complicated ya? nah ternyata lebih complicated. Ada sisi lain yang belum aku lihat sebelumnya, yaitu inovasi apa sih yang mau kita bikin gitu. Jadi harus semuanya tuh ada ide bisnisnya dulu, terus kita implement lah ke IT-nya, bikin aplikasi atau bikin website. Itu hackathon. Oh, Nah, I see. waktu itu aku tuh bener-bener penasaran banget sama si idenya ini. Mhm. Nah, makanya aku kayak, kok aku ngeliat-liat lomba yang relate sama si ide ini tuh lomba-lomba bisnis justru. Makanya aku nyoba-nyoba lomba-lomba bisnis yang lainnya. Kayak bisnis plan, bisnis model kanvas. Sama aku pernah nyoba juga BCC, Business Case Competition. Oke. Gitu. Dari situlah aku mulai nge-explore si bisnis. Ternyata Gitu. lebih masuk di Lebih bisnis masuk gitu, Kak. gitu. Kan kalau misalnya IT itu sendiri tuh, mungkin keluarannya itu aplikasi atau website gitu, Bener bener sedangkan bener. bisnis itu bisa lebih banyak lagi. Iya, betul betul. Cuman kalau misalkan aku biasanya kalau lomba bisnis ya, outputnya tetap kayak prototype dalam aplikasi gitu. Oh gitu, Kak. Oke, Iya, coba dong, Kak, ceritain salah satu perlombaan dari ide Kakak gitu. boleh boleh. Jadi waktu itu aku pernah lomba dari universitas aku lupa Jenderal Sudirman atau apa. Mhm. Itu lombanya bikin idenya tuh brainstormingnya cukup lama. Jadi kalau misalkan aku bisa bilang ada 10 hari, justru 7 harinya itu kita ngomongin ide.
karena lama banget waktu itu. Hmm. Kayak pertimbangannya banyak. Nah, akhirnya kita ngasih ide segala macam, terpakailah idenya. Waktu itu bikin aplikasi buat memantau orang tua lansia gitu. Nah, dari Oke. situ kan mungkin kalau misalkan memantau orang tua lansia tuh ya yang udah ada sekarang ya cuma dari CCTV atau Iya enggak kayak bener. ya yang penting kita bisa ngeliat orang tua kita lah gitu. Heeh. Nah, tapi waktu itu kita bikin idenya itu pakai IoT yang lain, yaitu kayak pakai smartwatch dan juga bisa dipakai di aplikasi di HP gitu. Oh. Nah, jadi waktu itu sampailah di titik kita ngedevelop semuanya dan jadilah kayak aplikasinya itu bisa ngontrol orang tua dari jamnya yang dipakai sama orang tuanya Oh, jadi gitu. kayak smartwatch gitu. Smartwatch gitu, Oh, cuman I emang see. fokusnya buat memantau kondisi orang tua. Oh, itu keren sih, Kak. Iya, Ide baru. Keren. begitu. Mungkin sebagai penutup nih, Kak. Hmm. Kalau dari kesan pesan Kakak sendiri selama menjadi mahasiswa yang cukup aktif gitu ya, dari magang, organisasi, kuliah gitu, itu Yeah. gimana tuh kesan dan pesan atau mungkin untuk teman-teman semua Hmm. biar mereka bisa lebih aware lagi itu seperti apa, Kak? Oke, jadi kalau misalkan untuk kesan itu semua bakalan worth it teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ikut magang, kalian organisasi, kalian lomba, semuanya itu bakalan paid off. Jangan kira kalian kayak cuman capek-capeknya doang dapatnya, tapi nanti suatu saat kayak nihil. Itu nggak akan mungkin. Karena setidaknya kalian akan belajar soft skill kayak communication, kalian akan belajar soft skill tentang teamwork, itu beneran kepake banget di dunia industri pekerjaan. Terus kalau misalkan untuk pesannya, buat teman-teman semuanya, jangan sampai takut buat mencoba. Coba aja dulu, walaupun ngerasa kayak belum pede nih ya, coba dulu aja dan walaupun gagal itu nggak masalah. Karena buat mencapai kesuksesan itu butuh banyak banget kegagalan dan banyak banget pelajaran gitu. Oke. Kan manusia dan juga Bener. mahasiswa gitu. Iya. Memang harus banyak yang dikejar, tapi jangan lupa untuk Yes, istirahat. betul banget. Bener banget. Oke, terakhir deh Kak, nih terakhir banget. Boleh. Gimana nih kesan dan pesan mengikuti Search Talk hari ini? Wah, jujur hari ini aku lumayan excited ya sebenarnya. Kayak dari kemarin pas di kontak sama Azizan tuh kayak, wah tumben banget nih kayak, kok aku mikir awal ya, Search Talk itu perasaan kita biasa ngobrol-ngobrol di IG kan. Nah, kok sekarang kita ngobrolnya di ruangan kayak mini studio gini. Nah, aku tuh langsung kayak, wah seru banget nih. Terus aku kayak excited banget buat coba ngobrol sama teman-teman dari Search yang di kabinet baru ini. Itu sih, jadi kayak top banget buat Search Talk. Oke, nantikan terus gak sih Yes, untuk Search betul Talk banget, betul episode banget. selanjutnya. Yes. Terima kasih Kak Lukas. Terima kasih kembali Terima kasih semuanya. banyak udah mau menghadiri hari ini. Yes.